Perkenalkan, nama saya Lisa Malopo. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, saya akan menjelaskan tentang pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan belajar klien. Yang di sini adalah tentang memahami metode pilihan gerakan secara lisan, visual, intrapersonal, matematis logika, atau natural. Tujuan dari pengkajian ini adalah memperoleh informasi dari individu atau keluarga atau kelompok tentang kondisi kesehatan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan kesehatan. Nah, yang kedua, tujuan pendidikan kesehatan. Nah, secara singkat, petugas pendidikan kesehatan ini merupakan corong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, tujuan ini yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program pergerakan yang ada di tengah pemerintah kesehatan. Dan ketiga, adapun prinsip, metode, dan teknik serta strategi pendidikan. Yang pertama, diawali dengan prinsip pendidikan kesehatan. Yang pertama, pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di dalam kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kebiasaan sasaran. Kedua, pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri. Ketiga, bahwa yang harus dilakukan oleh pendidik adalah menciptakan sasaran agar individu atau keluarga, bahkan kelompok dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya sendiri. Dan keempat, pendidikan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran atau individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun metode pendidikan kesehatan, suatu cara dalam melakukan pendidikan kesehatan yang disesuaikan dengan sasaran program baik secara individu, kelompok, dan massa agar diperoleh perubahan dari kelompok sasaran sesuai yang diinginkan. Adapun aspek pemilihan metode, yang pertama kesesuaian tujuan pendidikan, yang kedua kemampuan belajar, yang ketiga sasaran atau jumlah siapa, dan yang keempat tempat dan waktu pemberian, dan yang kelima ketersediaan fasilitas. Nah, selanjutnya adapun teknik dan strategi pendidikan kesehatan. Yang pertama itu ada advokasi, yang kedua itu ada bina suasana, dan yang ketiga itu ada gerakan pemberdayaan. Selanjutnya kita masuk dalam media pembelajaran. Nah, media pendidikan media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, atau dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebarluasan informasi. Kegunaan biasanya alat peraga digunakan secara kombinasi, misalnya menggunakan papan tulis dengan foto atau sebagainya. Nah, adapun macam-macam media yang sering digunakan yaitu media cetak, media elektronik, atau media papan tulis. Adapun implementasi pendidikan kesehatan klien, perawat di sini mampu atau perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana atau pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan.
Mengimplementasi rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi. Perawat dapat memfasilitas proses belajar klien melalui pendekatan yang ramah dan hangat. Penampilan sikap perawat memiliki efek yang besar dibandingkan dengan faktor yang lain. Nah, di sini ada pun petunjuk yang dapat memampu perawat ketika mengimplementasikan rencana pengajaran. Yang pertama itu waktu yang optimal untuk masing-masing sesi tergantung pada klien yang belajar. Sebagian klien memilih waktu terbaik untuk belajar pada pagi hari, sebagian harinya untuk sore hari. Jika memungkinkan, tanyakan pada klien untuk membantu memilih waktu yang terbaik. Yang kedua itu kecepatan dalam setiap sesi juga mempengaruhi belajar. Perawat hendaknya sensitif terhadap berbagai tanda bahwa langkah-langkah mengajar terlalu lambat atau cepat. Jika kalian nampak bingung atau tidak memahami materi, ketika ditanya mungkin hal itu karena perawat mengajar terlalu cepat. Jika klien tampak bosan dan kehilangan perhatian atau kecepatan atau langkah-langkah, mungkin terlalu lambat atau periode waktu belajar terlalu lama sehingga klien merasa lelah. Dan ketiga, keadaan lingkungan dapat menurunkan atau membantu belajar. Lingkungan yang bising akan mengurangi konsentrasi, sedangkan lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan belajar. Yang keempat, alat bantu belajar dapat membantu perkembangan belajar dan mampu memfokuskan perhatian klien. Yang kelima, jika menemukan sendiri isi atau substansi klien akan belajar lebih efektif. Dan yang keenam, melakukan pengulangan materi dari yang tidak diketahui ke yang diketahui dan hubungan dilihat secara logis. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, menggunakan bahasa orang awam yang dapat meningkatkan komunikasi. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi belajar klien. Nah, tahapan asuhan keperawatan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan intervensi yang dilakukan serta menilai apakah dibutuhkan intervensi lain. Nah, evaluasi dapat sesuai dengan macam-macam klien, yaitu yang pertama, evaluasi individu. Yang kedua, evaluasi komunitas. Yang ketiga, evaluasi keluarga. Baik, terima kasih. Hanya ini pengetahuan saya tentang seputaran pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Saya Lisa Widmanopo pamit. Shalom, damai di hati.